Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arianti Kartini, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2022, Angkatan 4, Kelompok 2, NDH 35, akan memaparkan core value ASN, yaitu akuntabel dan kompeten. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Untuk menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core value ASN berakhlak, maka perilaku yang perlu ditetapkan yaitu kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Akuntabilitas publik memiliki 3 dimensi fungsi utama, yaitu menyediakan kontrol demokratis untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran belajar. Terdapat 5 tingkatan yang berbeda dalam akuntabilitas, yakni akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, serta stakeholder. Mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi kejujuran dan hukum, proses, program, serta kebijakan. Terdapat 3 alat-alat akuntabilitas, yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, serta laporan kinerja. Akuntabilitas dan integritas personal seorang ASN akan memberikan dampak sistemik bila bisa dipegang teguh oleh semua unsur melalui kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi, dan dapat membangun lingkungan kerja yang akuntabel. Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS, yakni menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu, serta melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korek. Tipe-tipe konflik kepentingan ada 2 tipe, yaitu keuangan, penggunaan sumber daya lembaga untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, non-keuangan, yaitu penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain. Adapun konsekuensi dari konflik kepentingan, yakni hilangnya kepercayaan dan stakeholder, memburuknya reputasi pribadi atau institusi, tindakan indisipliner, pemutusan hubungan kerja, serta dapat dihukum baik secara pidana ataupun perdata. Setiap ASN perlu berlandaskan pada aspek merit sesuai dengan latar belakang kualifikasi, kompetensi, dan memiliki bukti kinerja yang sesuai, serta memiliki kepatuhan pada etika kerja. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Ada 3 standar kompetensi ASN, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, serta kompetensi sosiokultural. Terima kasih.
ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.